وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang sangat Abah hormati, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, Pak Putu Surah selaku Ketua PTM 78, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, ya, kemudian diluaskan rezekinya, dan insya Allah suatu saat juga nanti Abah bisa kalahkan dia. Karena setiap main selalu kalah Abah. Kapan dia mau menang? Saya menang. Para pengurus yang Abah banggakan, seluruh anggota yang tentunya anak-anak Abah, adik-adik Abah yang sangat Abah cintai dan Abah hormati, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awal dari segalanya, marilah senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Dan ada dua nikmat yang kata Nabi seringkali kita melupakannya. Apa itu? Satu, nikmat sehat badan. Kedua, nikmat kesempatan. Karena hari ini segianya dengan dua kesempatan nikmat ini. Satu, badan sehat, kesempatan ada. Alhamdulillah hadir. Kalau sempat saja dan tidak sehat, mungkin di tengah-tengah silaturahmi ini tidak akan hadir. Dan begitu pula kalau badan sehat ternyata ada saudara-saudara kita juga tidak punya kesempatan. Maka bersyukurlah pada hari ini dengan dua nikmat ini dan nikmat-nikmat yang lain, tentunya jangan pernah kita lupakan. Salawat serta salam semoga kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, kepada para ahli warisnya, hingga insya Allah sampai kepada kita semua yang ittiba kepada segala sunnahnya. Saudara sekalian, mohon maaf sebelumnya karena ada saudara-saudara kita di luar muslim, tapi Pak Putu tadi mengatakan kita bersamaan, insya Allah ya tidak akan saling menyinggung satu sama lain. Saudaraku, Pak Putu, para anggota dan pengurus, insya Allah tadi Pak Putu sudah menyampaikan, insya Allah sekitar tanggal 22-23 lah ya, kita tunggu hilalnya saja rupiahnya, kita akan menyambut tibanya 1 bulan yang sangat dimuliakan, yang sangat kita harapkan kehadirannya. Karena di bulan tersebut penuh dengan keberkahan, penuh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita sampai ke Ramadan. Panjangkan umur kita sampai Ramadan, dan Ramadan juga selamat buat diri kita. Amin. Ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita tentunya ini apa perlu sampaikan. Kebiasaan Rasulullah SAW, ya, ini selaras dengan cita-cita Ketua Panitia Pak Iwan tadi. Karena Rasulullah itu setiap menyambut bulan Ramadan seperti ini, berkumpul bersama para sahabatnya, kemudian saling berwasiat, saling mengingatkan, saling bermaafan dan seterusnya. Nah, inilah kita lakukan saat ini. Dan insya Allah ini ittiba sunnah. Artinya ittiba tunduk pada taat Rasulullah terhadap sunnahnya. Pada kesempatan hari ini, karena keterbatasan waktu, insya Allah ya, Abah hanya singkat saja. Yang paling penting dan utama berbulan Ramadan ini sampai kepada kita semua. Ada 4 kekuatan, saudaraku, ya, 4 kekuatan menyertai Ramadan yang harus kita siapkan. 1, kekuatan ruhiyah. 2, kekuatan jasadiyah. 3, kekuatan maliyah. Dan yang keempat, yang keempat adalah kekuatan ilmiah. Mungkin jasadiyah, maliyah, ilmiah kita bahas di waktu yang lain. Karena Abah hanya dikasih waktu 7 menit saja, maka Abah akan mengingatkan satu saja, yaitu persiapan kita untuk Ramadan ini adalah kekuatan ruhiyah. Apa kekuatan ruhiyah? Seperti Pak Putu sampaikan tadi, ya, berkaitan dengan niat, berkaitan dengan ketulusan hati, melaksanakan ibadah karena Allah. Bersihkan hati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, mati dan hidupku hanya karena Allah, termasuk ibadah saum ini. Ya. Niat yang tulus lillah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena tetangga, bukan karena teman, bukan karena mertua, hanya karena Allah insya Allah. Dan ini tidak akan berarti apa-apa
kalau hati kita tidak bersih, hati kita tidak suci. Karena keberhasilan Ramadan ini tergantung daripada bersihnya hati, sucinya hati. Dari apa? Dari debu syirik, dengki, iri, hasad, ghibah dan sebagainya. Bersihkan itu. Ya. Kalau hati sudah bersih, insya Allah semuanya akan selamat. Apa Ustaz? Ada salah satu hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, panjang hadisnya. Coba Abang angkat ini. Ya, mudah-mudahan ini jadi semangat buat kita. Abang akan ambil potongan ujungnya saja tentang hati ini. Ala wa inna fil jasadu mudghatan. Ida soluhat soluhal jasadu kulluhu. Wa ida fasadal jasadu kulluhu. Ala wa hiyal qalb. Ya, kayaknya udah ngerti ya, maksudnya nggak usah diterjemahkan ya. Ini hafid semua soalnya. Ya, tapi untuk satu dua orang saya terjemahkan, ya nggak apa-apa deh. Ala wa inna fil jasadu. Sesungguhnya di dalam jasad manusia, sesungguhnya di dalam diri manusia, mudghatan, ada segumpal darah. Ya. Jika segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh tubuhnya. Apabila segumpal darah itu sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya. Ya. Ala wahyal qalb. Apa itu segumpal darah? Hati manusia. Kalau hati bersih, hati sehat, masya Allah tabarakallah. Bukan tidak penting jasad yang sehat, maka kita berolahraga. Rasul menyarankan, Rasul memberikan sunnahnya berpanah dan bermain kuda. Mungkin kalau dulu ada tenis meja, suruh tenis meja kita. Ya, cuma ada dua waktu itu. Ya. Jadi keberhasilan, ketergantungan ibadah, usaha bergaul dan sebagainya tergantung daripada hati kita. Hati bersih, qalbun salim, selamat maka selamat. Ya. Tetapi kalau hati kita kotor, hati kita sakit, berpenyakit, maka masya Allah gagallah seluruh ibadah kita. Coba perbedaan antara orang yang sakit badannya dengan yang sakit hatinya atau hatinya berpenyakit, bedanya ada. Kalau orang yang badannya sakit cenderung makan apa-apa aja pahit. Ketika Abah sakit, si Umi dibilang dimakan ini supaya menjadi obat. Obat yang diminum tidak menjadi racun. Apa dia bilang? Pahit. Kecenderungan untuk makan berkurang, nafsunya berkurang. Ya. Tetapi kalau yang di hatinya berpenyakit, bukan kurang, malah rakus. Ada nasi makan nasi, ada pizza makan pizza, ya. Ada burger makan burger, ada aspal makan aspal, ada beton makan beton. Kenapa? Karena hatinya berpenyakit. Satu. Perbedaannya kedua, kalau orang yang sakit badannya tidak pernah mengajak sakit berjamaah. Pak Iwan lagi kurang enak badan, yuk bareng-bareng kita nggak enak badan, ngajak yang lain tidak. Tapi kalau hatinya berpenyakit, ya, bukan dirinya aja yang sakit, tapi seluruh atau teman terdekat, keluarganya, saudaranya ikut sakit. Banyak contohnya. Ya, amanah tidak sampai. Yang seharusnya sampai kesimpulan tidak. Sakit lagi, menderita lagi. Bantuan dari mana datang tidak? Ya, itu. Jadi ikut sakit semuanya. Baik, apa persingkat? Coba yang bawa pusat Al-Quran ya, maaf. Dibuka di ayat-ayat awal. Kalau tadi perbedaan ini ciri orang yang berpenyakit hatinya, awas, bedakan sakit hati dengan hatinya yang sakit. Sakit hati apa? Hati sakit beda. Ya, kalau hati yang sakit, ya, itu mungkin karena sesuatu, entah tersinggung. Tapi kalau sakit yang hati, berpenyakit dia, lihat. Maka Nabi menggolongkan ada 3 ciri, ya, ada 3 yang memang menandakan orang itu berpenyakit. Satu disebut qalbun mayyitun. Pak, Bu, kalau ibu bertakziah, ya, kepada siapapun, coba ahli mayit ajak ngobrol. Mau nggak diajak ngobrol? Tidak, karena itulah yang disebut qalbun mayyitun, hati yang sudah mati.
A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mau diperingati, mau diajak, dinasehati oleh teman, oleh guru, oleh sahabat, la yu'minun, itu tidak mungkin. Celakanya orang yang berpenyakit hatinya, masya Allah tabarakallah. Kalau itu dibiarkan, khatamallahu ala qulubihim, mengunci rapat Allah atas hati mereka, wala sam'ihim, atas pendengaran mereka, wala absarin, atas pendengaran. Hati, kuping, mata ditutup semuanya, disyawah, dikunci rapat. Satu kesalahan, satu titik noda hitam. Dua kesalahan, dua noda hitam. Tiga dan seterusnya. Akhirnya hitam gelap, tidak mungkin lagi masuk cahaya kebenaran. Ya, awas, jangan sampai. Insya Allah di sini tidak ada. Ada di kampung sono, jauh. Di sini nggak ada. Khatamallahu ala, jangan sampai. Dan celakanya Pak, kalau sudah hati tertutup rapat, Allah tambah penyakitnya. Bukan dibuka, karena dia tidak mencari kebenaran, karena dia tidak mencari hidayah. Fazadahumullahu marad, maka Allah tambahkan penyakit hati mereka. Ya, ditambah pajak, ya, ziyadah, dari kata dasar ziyadah, bertambah. Kenapa? Karena mereka selalu berdusta. Yang dibohongi bukan Pak Putu, bukan Abah, bukan Pak Daryono, Allah yang ditipu. Khatamallahu ala qulubihim tadi, ya. Kemudian ada di situ yukhadi'unallaha, telah menipu mereka kepada Allah, kepada orang beriman. Allah ditipu, ya. Allah ditipu. Insya Allah hati kita bersih, lurus, Ramadan datang selamat buat kita. Harus punya target, Pak. Hati bersih karena ingin meraih takwa. Ya. Ya ayyuhalladzina, udah hafal semua. Amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya takwa. Kalau begitu puasa biasa-biasa aja, bahkan lebih buruk sebelum puasa, nggak berhasil sahurnya. Nggak berhasil sahurnya. Harus lebih baik. Disebut syawal. Apa syawal? Peningkatan kaliber penataran, Pak. Kalau kaliber sertifikasi itu hasilnya ada. Syawal. Kalau syawal lebih buruk, kalau syawal sama aja, tidak berhasil. Iya, sama kemarin. Diberikan kepada kita pesan ada makan dulu. Ya. Takwa target kita, awas. Ibarat sniper harus satu targetnya. Jangan main-main. Ya. Lihat di Al-Imran 133 ayat surat ketiga. Ini kesempatan buat kita meraih takwa. Seperti apa? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah. Siapa? Mak Devidi, bersegeralah. Pak Dar, bersegeralah apa? Kepada ampunan Tuhanmu. Raihlah surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat sendiri. Bagi mereka yang takwa. Siapa yang takwa? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Wa kadimina al-ghaiza, mampu meredam amarah. Pada saat yang semangat dia mampu. Kemudian ini yang penting disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Wal afi anin nas. Apa? Saling memaafkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak Putu menyampaikan tadi, guru Bani Adam kotor. Semua makhluk ada. Tidak Abah, tidak Pak Iwan, tidak Pak Putu, semua pernah salah. Atau harus diapain? Ayat membuktikan. Wa'afi aninnas. Orang yang mulia ketika dia memaafkan orang lain sebelum orang lain itu minta maaf sama kita, itu luar biasa. Kalau orang minta maaf dimaafkan ya itu biasa. Tapi bagaimana mampukah kita memaafkan orang lain sementara dia sendiri belum minta maaf sama kita? Itu the best. Tidak ada wah sahabat begini. Tidak. Khoto, pernah bersalah, pernah berdosa. Maka Ramadan ini mandi taubat, bukan sholat taubat ya, mandi dengan taubat maghfirah dari Allah. Siapkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini. Siap Ramadan? Siapa kita di Ramadan? Suka cita enggak? Soalnya ada yang begini Pak,
Aduh, bentar lagi Ramadan. Biasanya pagi-pagi kan saya bubur 2 mangkok. Ya kan? Terus siang kopi deh. Siang-siangan dikit ngasih uduk. Rokok. Ada yang bilang aduh. Aduh, Ramadan nih. Kalau ada kata aduh di bulan Ramadan, pertanyakan keinginan dia. Tapi begitu Ramadan akan datang gembira, sukacita, ya Allah, sampai lagi ke Ramadan. Padahal rasanya baru kemarin ya Ramadan ya. Awas, ciri-ciri waktu cepat berlalu itu apa? Pendeknya umur kita. Hati-hati kita. Ramadan kayak baru kemarin. Jumatan kan baru kemarin, kok udah Jumat lagi sih? Itu di hati. Ingat, itu waktu dari Allah. Ya, perlahan tapi pasti antrian kita sudah dekat. Ya. Ini yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, keempat kita bahas nanti. Hanya ruhiyah saja dulu. Karena saya sudah diberi Pak Putu, udah dong. Ya, saya sudah. Ya. Baik, terima kasih Pak Putu dan teman-teman sekalian. Yuk kita sambut Ramadan dengan sukacita dan tentu saja kita berharap mudah-mudahan ya ini jadikan satu anak saja Ramadan. Nanti kita. Artinya apa? Yang terbaik kita kesempatan untuk Ramadan ini. Yang paling hebat untuk Ramadan kita ini. Belum tentu Ramadannya akan datang, kita ketemu lagi. Wa ma tadri nafsun bi aina tamut di surah Luqman. Kita manusia tidak pernah akan tahu kapan, di mana, dan sedang apa harus menjemput. Ada saudara kita lagi asik main pingpong. Pernah dengar nggak? Pernah kan? Tiba-tiba Allah mencabut. Kita tidak tahu. Siapa yang menjamin apa dari sini bisa pulang sampai rumah selamat? Tidak ada yang menjamin. Maka mudah-mudahan dengan demikian kita jadikan Ramadan ini yang terakhir. Artinya yang terbaik selama hidup kita. Ramadan kali. Demikian saja. Kita tutup dengan Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Mohon maaf bila ada yang kurang, kesalahan mutlak di dan abah, kebenaran dari Allah bersama Rasulnya. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.